Jangan sembarang ngomong kayak gitu ke Bu Renata. Tere, tolong jangan bicara kalau saya tidak minta bicara. Maaf, Bu. Saya justru suka dengan karakter Pak Aska ini. Selalu waspada. Ya memang di dunia bisnis itu sangat penting, harus selalu hati-hati. Karena dalam dunia bisnis, kita tidak tahu mana yang teman, mana lawan. Semuanya itu abu-abu. Iya kan Pak Aska? Terus kamu mau jelasin apa? Vendornya mana? Halo, Pak Dion. Iya, Bapak sudah di mana? Maaf Bu, agak terlambat karena kena macet ada kecelakaan di tol. Nggak apa-apa, Pak. Kebetulan saya juga baru sampai. Kalau gitu sampai ketemu ya. Sudah jelaskan Pak Aska. Silakan, silakan Pak Aska. Gio, kamu kenapa sih diem aja? Nggak kayak biasanya kan bawel. Kamu sakit gigi? Atau mungkin demam? Tapi nggak panas kok. Kamu sakit tenggorokan? Susah nelen? Atau sakit rahang? Susah ngomong? Gio, Naila nanyain kamu loh. Kok nggak dijawab? Jawab dong. Kamu kalau lagi ada masalah, cerita aja. Kan ada mama kamu, ada aku. Kayak sama siapa aja. Aku cari angin bentar. Gerah. Tante, Gio marah sama aku. Enggak, Nay. Dia lagi patah hati. Nggak mungkin, Tante. Gio itu kan orang yang paling percaya diri sama kegantengannya. Dan dia juga pernah bilang, dia kayaknya nggak mungkin deh ditolak sama cewek karena kegantengannya. Naila, kamu pernah nggak ngerasain sedikit aja perasaan Gio ke kamu? Semua perhatian yang Gio kasih ke kamu, semua pengorbanan yang Gio sudah lakukan buat kamu. Gio itu merasa kamu spesial di mata dia, Naila. Wilona aja yang dekat dari kecil nggak ngedapetin itu. Tapi Gio ngasih itu semua ke kamu. Masa kamu gak ngerasa sih, Nay? Gio itu gak pernah jatuh cinta, Naila. Ini pertama kalinya Gio jatuh sayang dan jatuh cinta sama kamu, Nay. Tante tahu perasaan Gio itu tulus. Dan Tante minta sama kamu, tolong jangan sakiti hati Gio dengan penolakan kamu. Tante itu ibunya Gio. Kalau Gio sakit hati, Tante juga ngerasa sakit hati yang sama.
Jarang masuk. Mas, kalau tidak ada kepentingan, lebih baik keluar. Lepasin tangan saya. Tidak. Lepasin. Tidak. Kamu mau saya bikin panjang urusannya. Lepasin dia. Dia tamu saya. Maaf, Mbak. Saya tidak mengizinkan orang keluar masuk seenaknya di kantor Pak Gio. Laporin aja ke Gio. Mau kamu saya suruh Gio buat pecat kamu? Ayo masuk. Ngapain sih ngajakin gue ketemu di sini? Diam. Yo. Aku minta maaf ya kalau aku nggak peka. Aku paham gimana perasaan kamu. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Mama ngomong apa sama kamu? Udah, kamu gak usah pikirin Mama. Tenang aja. Aku lagi banyak pikiran. Kalau kamu pengen tahu apa yang aku pikirin soal kamu, kamu itu udah jadi masa lalu buat aku. Udah gak ada rasanya lagi. Jadi kamu gak perlu merasa bersalah gitu. Gio. Apaan sih, Nay? Aku tahu kamu lagi bohong. Kamu tuh nggak pintar bohong. Ini aku jujur. Oke, memang aku akuin aku pernah suka sama kamu. Tapi itu dulu. Karena kamu bikin aku penasaran, ya jadi aku kejar terus kamu. Tapi ternyata aku sadar. Kalau itu cuma isengnya aku aja. Aku nggak sedalam itu sama kamu. Gio. Tatap mata aku. Ulangin kata-kata kamu tadi. Kamu nggak bisa kan? Gio, kamu harus jujur sama perasaan kamu sendiri. Ngapain sih ke ruangan ini? Jangan bawel, duduk. Ayo. Hei, gue mau nanya sama lo. Devan tuh gimana sih orangnya? Dia tuh nyebelin banget. Terus kemarin gue lihat tiba-tiba dia emosional. Matanya melotot. Tiba-tiba dia teriak. Gue takut banget tau. Gue takut kalau dia mukul gue. Kalau orang ngomong tuh dengerin. Mau curhat, mau cuekin. Lo tau nggak? Nggak cuma sama lo. Gue udah curhat sama semua orang. Dan sekarang termasuk sama lo. Semuanya mereka nggak ada yang setuju kalau gue bergaul sama Devan. Kenyataan. Devan itu hidupnya bermasalah. Lagi ngapain sih lu deket-deket sama dia? Itu orangnya kasar. Kejam. Gak menghargai orang lain, tau gak? Senang jidatnya. Kok lo tega banget sih ngomongnya? Lo kan tinggal serumah sama Devan. Kalau seandainya Devan tuh jelek, pasti lo jelek juga kan? Yang lagi domelin emak gua, tau gak? Tuh kan kalau orang ngomong itu didengerin. Ya. Malah kayak gini, denger gak? Iya, dengar. Ayo Gio, tatap mata aku. Gio. Baiklah.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Saya pamit dulu. Baik. Mari saya antar, Pak. Saya nggak sangka. Ternyata ada yang mau bantu besarin Cafe Stick Off. Mau beli franchise-nya lagi. Itu memang rencana saya, Pak Aska. Bagaimana kita bisa mengembangkan banyak cabang untuk Stick Off, tapi tanpa mengeluarkan modal. Terima kasih atas bantuannya. Bagaimana, Pak Aska? Sudah nggak curiga sama saya, kan? Sudah nggak berpikir kalau saya hanya memanfaatkan bisnis Anda, ya kan? Kenapa kamu ingin bantu saya? Sebenarnya saya tidak membantu kamu, Pak Aska. Tapi ini untuk diri saya sendiri. Siapapun yang pernah disakitin sama Hendra, dia adalah teman saya. Bagus Anda tidak bertanya. Karena saya juga tidak akan cerita apa-apa sama kamu, Pak Aska. Oke, sekarang lebih baik kita merayakan untuk Cafe Stick Off. Gimana? Stop. Kalian berdua kenapa sih diem-dieman dari tadi? Hah? Musuhan? Atau gimana? Ini mau ngapain sih, Ma? Mama nggak tahan deh kalau gini deh. Naila, ayo pindah ke depan. Ma, ini kenapa sih? Kalian kalau ada masalah itu diomongin. Jangan kayak anak kecil. Oke? Mama pergi sendiri aja. Ma, tunggu. Tante Tamara. Menu makanan western seperti ini bisa kita masukkan, Pak Aska, ke menu barunya Stick Off. Dan saya rasa menu-menu yang sekarang sudah jadul, menu tempo dulu, itu akan jadi menarik kalau kita bisa kreasikan dengan rasa dan tampilan yang modern. Gimana? Oke, saya setuju. Kita akan bikin project cafe baru. Kamu tenang aja, Pak Aska. Karena di otak saya ini banyak sekali ide-ide yang sangat brilian. Nanti kalau saya ada waktu, saya akan bikin semuanya. Oke, terima kasih. Oh iya, Pak Aska. Apa kamu masih ingat yang pernah saya tanyakan dulu? Soal apa? Kamu sudah tahu kenapa Pak Hendra dan Mama kamu bisa bersama? Tidak. Kalau kamu tahu, kenapa kamu nggak ngasih jawabannya ke saya? Karena orang yang paling berhak memberitahu kamu adalah Mama kamu, bukan saya. Tapi saya yakin sih, Mama kamu tidak akan pernah ngasih tahu ke kamu. Oke, sebentar. Jimmy. Siapa tahu dia bisa memberikan kamu jawabannya.